Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Suamiku Juga Miliknya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Dina menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Hembusan angin malam menyusup melalui celah jendela, membuat bulu kuduknya berdiri. Perasaannya bercampur aduk antara takut dan tidak berdaya. Bagaimana tidak, ia menikahi seorang pria tampan, Dito namanya, yang ternyata telah memiliki pernikahan lain. Pernikahan yang tak biasa, yaitu pernikahan dengan makhluk gaib. Awal mula Dina mengenal Dito, Dina pertama kali bertemu Dito di sebuah acara keluarga. Saat itu, Dito yang 9 tahun lebih tua darinya tampak sebagai pria dewasa yang penuh perhatian. Wajahnya yang tampan menawan semakin membuat Dina jatuh hati. Ditambah perawakannya yang tinggi dan kekar, membuat wanita mana saja yang melihat pasti terpikat. Dito yang tahu bahwa Dina juga tertarik padanya, tak melewatkan kesempatan itu. Dia mendekati wanita pujaannya itu dan mengungkapkan perasaannya. Tanpa pikir panjang, Dina menerimanya, dan akhirnya mereka menjalin kasih. Lalu mereka menikah 2 tahun kemudian. Di awal pernikahan mereka selalu diliputi perasaan bahagia. Mereka terlihat akur dan tak pernah terdengar adanya pertengkaran. Namun, kebahagiaan itu mulai retak ketika Dito mulai membuka diri tentang masa lalunya yang penuh misteri. Dito bercerita bahwa ia memiliki ilmu gaib yang diwariskan secara turun-temurun. Awalnya, Dina hanya menganggapnya sebagai cerita mengada-ngada. Namun, malam itu ada sebuah kejadian yang merubah pandangan Dina. Dito kedapatan melakukan meditasi di kamar mereka. Suara lembutnya perlahan berubah menjadi tawa perempuan, tinggi dan melengking. Mata Dito yang biasanya hangat berubah tajam, menatap Dina seolah ia adalah orang asing. "Siapa kamu?" Suara perempuan itu terdengar dari tubuh Dito. "Saya istrinya Mas Dito," jawab Dina terbata-bata. "Hahaha, istrinya? Tidak, dia milikku," jawab suara itu sambil tertawa mengejek. Makhluk itu memperingatkan Dina untuk tidak menghalangi hubungan mereka. Setelah percakapan itu, Dito menjelaskan asal-usulnya, termasuk pertemuannya dengan Nyi Kunti, sosok yang dikatakannya sebagai Ratu Kuntilanak. Dito menceritakan pengalaman mengerikan saat ia berusia 16 tahun, kala ia melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil di Jawa Barat untuk belajar ilmu gaib. Di sana, ia mengalami ritual aneh di sebuah gubuk kecil. Malam itu, gurunya memintanya untuk semedi di gubuk itu. Gurunya berpesan kepada Dito untuk jangan membuka pintu apapun yang terjadi, kecuali yang mengetuk pintu itu seorang gadis. Di sepanjang malam itu, ketukan-ketukan misterius terus terdengar di pintu gubuk. Hal itu terjadi hingga hampir subuh. Lalu terdengar ketukan dan suara perempuan memanggilnya. Dan ketika Dito membuka pintu, ia melihat sosok perempuan cantik yang kemudian membawanya ke rumah gurunya. Di rumah itu, ritual pernikahan dilakukan dengan darah Dito dicampur dengan darah perempuan itu. Setelah itu, akhirnya ia baru menyadari bahwa perempuan cantik itu bukan manusia biasa, melainkan Nyi Kunti. Sejak saat itu, Dito terikat dengan sosok gaib tersebut. Setelah mengetahui kisah itu, kehidupan Dina berubah drastis. Ia mulai mengalami hal-hal aneh.
pintu yang terbanting sendiri, suara langkah kaki di malam hari, dan bisikan halus yang memanggil namanya. Suatu malam, Dina bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah rumah besar dengan banyak pintu. Di balik setiap pintu, ada sosok kuntilanak yang menatapnya tajam. Salah satu dari mereka menarik rambutnya, memaksanya menatap ke arah sosok perempuan cantik yang tersenyum menyeramkan. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai istri pertama Dito. "Selamat datang di rumahku," katanya sambil tertawa. Awalnya Dina merasa takut dan tertekan. Namun, ia sadar bahwa melawan hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Ia mulai menerima kenyataan bahwa ia menikahi pria yang sudah terikat dengan dunia gaib. Dina menjalani kehidupannya dengan hati-hati, berusaha tidak melanggar batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun, semakin lama, ia mulai memahami bahwa hubungannya dengan Dito bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bertahan hidup. Ia harus belajar hidup berdampingan dengan makhluk yang terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Suatu malam, Dito menghilang tanpa jejak. Dina mencarinya ke seluruh penjuru rumah, tetapi yang ia temukan hanyalah bau melati yang menyengat di kamar tidur mereka. Ketika ia berbaring untuk mencoba tidur, ia mendengar suara tawa pelan di dekat telinganya. "Dia milikku sekarang." Suara itu berbisik. Dina menoleh dan melihat bayangan perempuan di sudut kamar. Matanya merah menyala. Tubuh Dina kaku, tidak bisa bergerak, hingga akhirnya ia pingsan. Keesokan harinya, Dito kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Maaf, aku harus pergi tadi malam. Dia memanggilku." Namun, yang sebenarnya terjadi malam itu adalah suaminya tanpa sadar menggauli Nyi Kunti. Malam itu ketika Dito pulang kerja dan hendak masuk kamar, tiba-tiba langkah kakinya dihentikan oleh sebuah suara lembut dan manja yang memanggilnya. "Mas, baru pulang." Suara itu terdengar di kupingnya. Ketika dia berbalik dan menatap wanita itu, betapa terkejutnya dia melihat Dina dengan memakai baju lingerie pendek yang mempertontonkan setiap keindahan tubuhnya. "Tak biasanya Dina seperti itu padaku," pikir laki-laki itu terdiam. "Ada apa, Mas? Kok melamun?" Suara lembut Dina membuyarkan lamunan Dito. "Ah, tidak ada, Dek. Tumben gak biasanya kamu begini?" tanya Dito penasaran. "Kenapa, Mas? Memangnya gak boleh ya? Aku kan pengen nyenengin kamu, Mas," jawab Dina dengan nada menggoda. Mendengar jawaban itu, Dito langsung memeluk istrinya itu dan membawanya masuk ke dalam kamar. Dalam pandangan Dito, yang ia bopong adalah Dina. Namun yang sebenarnya itu adalah Nyi Kunti. Ketika mereka masuk ke dalam kamar, sebenarnya itu adalah alam lain tempat tinggal Nyi Kunti. Di sana, Dito merebahkan tubuh wanitanya itu di atas kasur. Tanpa aba-aba, dia mulai melucuti pakaiannya dan pakaian Dina dan menghempaskannya entah kemana. Kini mereka berdua telah sama-sama polos. Ketika Dito akan mulai melakukan penyatuan itu, samar-samar dia mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Sayup-sayup itu terdengar seperti suara Dina. Tapi Dito tidak menghiraukannya dan memilih untuk segera menerjang wanita yang ada di hadapannya ini. Karena nafsu sudah ada di ubun-ubun rasanya. Esok paginya, ketika Dito terbangun dari tidur lelapnya, akibat kelelahan semalam menggauli istrinya, dia baru menyadari bahwa itu bukan Dina istrinya. Karena Dito menemukan sosok lain di sampingnya yang sedang tersenyum tipis kepadanya. Tanpa pikir panjang, dia berlari keluar kamar dan pamit kepada wanita itu dengan terburu-buru. Dalam hatinya ia berkata, "Pantas tadi malam aku seperti kewalahan beradu dengannya. Dia seperti tiada lelahnya berhubungan. Sampai-sampai
Satu ronde saja terasa begitu lama bagiku, seperti bukan Dina biasanya. Ketika membuka pintu kamar itu dan keluar dari sana, Dito seperti dibawa terbang ke dimensi lain. Dan setelah sampai barulah dia menyadari dia tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Hari-hari berlalu dan Dina mulai terbiasa dengan kehadiran makhluk itu. Meski rasa takut tidak pernah benar-benar hilang, ia memilih untuk menjalani hidupnya seperti biasa. Kini, Dina dan Dito tinggal di Bali, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Namun, di setiap sudut rumah mereka, tetap saja selalu ada jejak kehadiran makhluk itu. Aroma melati, suara langkah kaki, atau tawa kecil di tengah malam. Dina sadar pernikahan ini bukan hanya tentang dirinya dan Dito. Ada pihak ketiga yang akan selalu hadir, dan ia tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan itu. Dina berdiri di balkon, menatap lautan yang tenang. Hidupnya jauh dari kata normal. Tetapi ia belajar untuk berdamai dengan nasib. Ia hanya berharap ketika tiba waktunya, Dito bisa terbebas dari ikatan itu. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa pernikahan darah yang mereka jalani tidak akan pernah bisa diputuskan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah takdir ini.